Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Min kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul di Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairil salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa salasan wa yaqulu huwa ahna wa amra wa abra. Adalah nabi kita bila beliau minum, beliau bernapas 3 kali. Jadi ini cara nabi kita minum. Bagaimana caranya? Sebelum minum nabi kita membaca bismillah ya. Kemudian minum, bernapas sekali, bismillah lagi ya. Jadi setelah minum pertama alhamdulillah, bernapas, bismillah, minum, alhamdulillah, bernapas, bismillah, minum, alhamdulillah. Bila seperti tadi ada riwayat orang yang minum 3 kali napas, setiap teguk bismillah dengan alhamdulillah, selama banyu ada di parut, selama itu tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat, asa koler berbuat maksiat, sehingga dia senang kebaikan, senang berbuat taat, senang ibadah. Nah, itu faidah. Dalam riwayat 3 kali napas diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, minum, napas, minum, napas, minum, napas, alhamdulillah. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ya, 3 kali napas. Yang pertama bismillah, minum, alhamdulillah, bernapas, jauhakan sedikit cangkirnya itu. Nah, jauhakan, jangan bernafas di muka cangkir, jauhakan sedikit. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, minum ya, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, minum, membaca alhamdulillahilladzi ja'alahu adfan furata birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujaja bidzunubina. Nah, itu bila pian ke Mekah ada kena tulisan doa setelah minumnya kada alhamdulillah aja, ada doa yang beristilah seperti mana doa sebelum makan bismillah, juga ada Allahumma barik lana fima razaqtana. Cuman kita waktu SD dahulu kada diajari guru doa setelah minum. Yang diajari doa hendak makan ya, doa tuntung makan.
Nah, doa hendak minum bismillah, cuman doa untuk minum kada diajari kalau kada hafal. Sebab gurunya juga kada hafal. Jika gurunya hafal, sidin ajari, sidin kada hafal juga doa imbah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu atfan furata. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air tawar, sejuk, nyaman diminum. Nah, ini dengan rahmatnya, rahmat Allah kepada manusia berupa air tawar. Ya, tidak dijadikan masin sebab dosa kita itu seandainya Allah hendak menghukum manusia yang banyak berbuat dosa, cukup tidak ada sumber air tawar. Ini akan menyiksa manusia. Masin berataan banyu, ada lawas tinggi darah, hibak rumah sakit, nah tensi naik, masin aja nang diminum. Tapi dengan rahmatnya, kata Nabi kita di dalam doa beliau, ada air tawar. Alhamdulillah. Dalam riwayat, Pakana sallallahu alaihi wasallam huwa ahna wa amra wa abra. Tiga itu, tiga cara minum, tiga nafas itu ahna lebih segar. Dalam makna ahna lebih menyegarkan, ya. Artinya lebih nyaman, masuknya banyu itu nyaman untuk diproses di dalam pencernaan. Yang kedua, amra, ini lebih menghilangkan haus. Jadi haus itu bila minum 3 nafas itu taobati. Bila sekali nafas saja kurang, ya. Jadi taobati haus. Yang ketiga, wa abra, itu artinya lebih menyehatkan tubuh. Jadi tubuh jadi sehat. Nah, ya kita ini mungkin setelah makan terbiasa blek selesai. Ya sekali-kali lah sunnah ini nah diingat. Waktu-waktu santai kan, kada hendak minum ya santai sambil duduk, ya, sambil lah ingat sunnah tadi, keutamaannya, ya. Selama di parut itu ada banyu yang kita minum dengan cara tadi, 3 nafas, 3 bismillah, 3 alhamdulillah, selama itu kita toler berbuat maksiat. Ini amaliyah rajin beribadah, cangkal beribadah. Nah, dalam riwayat, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa marratain, ya, wa rubbama kana yashrab bi nafsin wahidin hatta yafrugha. Ini juga ada riwayat, adalah Nabi bila minum beliau bernapas 2 kali. Nah, sehingga kata ulama 2 kali di sini hadisnya lemah, yang kuat 3. Menunjukkan ada riwayat 2 kali. Juga termasuk cara minum Nabi bernapas. Kemudian juga kadang tapi jarang Nabi minum 1 napas. Nah, berataan ada, cuman jarang. Kalau kita terpaling yang 1 napas rancak, yang 3 napas kada ingat sudah, kada ta'amalakan, ya. Kita ini minum bismillah, blek, alhamdulillah dah, untung sudah. Memang ada, cuman jarang Nabi kita, jarang minumnya beliau 1 kali napas blek, ya. Itu bahasanya blek, ya.
Karena dalam riwayat kata Nabi kita, janganlah kalian minum seperti minumnya onta. Minumnya onta itu ya belek-belek tadi. Soalah melihat onta minum. Nah, mudahan kita kawa melihat onta di Makkah, di Madinah. Amin ya robbal. Bila melihat onta di Makkah, di Madinah, berarti tulak umroh atau tulak haji. Ya, kan? Ada kegampangan melihat onta di Mekah, di Madinah. Ya. Nah, kemudian adalah Nabi kita tidak bernapas di wadah hingga dipalingakan. Ini hukumnya makruh. Jadi minum bernapas jangan. Minum pinggirakan, itu caranya. Bismillah minum, pinggirakan, ya bernapas. Pinggirakan dikit aja, pinggirakan. Jangan dihadapakan. Ya, bila kita kita sering melihat Habib Umar minum, ya, ketika pengajian, nanti dibagikan air. Di Hadramaut itu pengajian badal asar itu amaliyah. Badal asar itu pasti ada pengajian. Badal asar namanya rauhah. Nah, itu nanti dibagikan banyu. Rancak. Ya, setiap dibagikan, setiap itu kita melihat. Dan Habib Umar itu bila dikasih banyu pasti minum. Kada hakon sidin kada minum. Dan dikasih banyu sih langsung menyambut, langsung minum. Kada membiarkan lawas. Jadi sifat, masya Allah, menghargai nang memberi. Jadi himong nang memberi itu langsung diminum banyu aku nih. Nah, jadi Habib Umar ketika dikasih banyu kada mandak gitu, kada. Sidin memulai minum. Kenapa? Supaya santri minuman juga. Bila Habib Umar kada mulai minum, karena santri supan hendak minum, guru baru minum. Nah, gitu. Begitu juga ketika dihidangkan makanan, ya, sidin makan dahulu, menjumput. Apakah ya? Supaya nang lain, oh sudah makan sidin. Jadi sama-sama paham. Guru paham, murid juga beradab. Nah, gitu. Jadi, nah kemudian, jadi jangan bernapas di depan cangkir, jangan. Dijauhkan sedikit. Nah, dalam riwayat suatu hari Nabi kita didatangkan dengan wadah, di dalamnya ada madu dan air susu. Nah, kemudian Nabi kita membiarkan tidak diminum, ya. Ini Nabi kita kada meminum. Kemudian, ya Rasulullah, kenapa kada diminum? Kata Nabi kita, satu wadah dua rasa, satu wadah dua lauk, aku Yesidin kada hendak. Tapi aku kada maharam makan. Cuman ini hagan aku aja. Aku Yesidin kada ketujuh berlebih-lebihan di dalam menu minum dan lauk makanan. Dan ini kata beliau, bagiku termasuk berlebih-lebihan. Wa uhibbut tawadu li Rabbi azza wajal. Aku ingin merendah hati, merendah diri di hadapan Allah. Nah, ini pulang sifat Nabi kita, kesederhanaan beliau. Ya. Jadi Sayyidina Umar itu pernah menangis ketika dijamu. Tuhan, kenapa menangis?
Sungguh selama saya hidup dengan Rasulullah tidak pernah melihat jamuan dua lauk. Tidak pernah Nabi kita mendapatkan jamuan dua lauk. Selauk saja, bila daging ya daging. Ya, tapi kebanyakan ya daging aja kadang lauknya. Pun kita ini iwak ada, ayam ada, daging ada, ini lauk-lauk ya. Intalu ada, tinggal pilih. Ya, bervariasi. Kadang makan nasi kuning sudah intalu lawan haruan. Haruan bihintalu ini bingung kita. Men ayam bihintalu ini pas saja. Ini haruan bihintalu. Ya, ada hintalu haruan adalah ya. Ada apa-apa juga ya. Dan minuman pun Nabi kita juga sama. Beliau enggan di satu cangkir ada dua rasa. Sallallahu alaihi wasallam. Namun kita es campur, wah itu macam mana rasanya tuh? Macam-macam situ, ada manis, wah ada susunya, ada kriminya, ada coklatnya. Masya Allah, kita ini nikmat kita ini di luar batas. Ya, sebenarnya Nabi kita yang paling berhak mendapatkan kenikmatan itu. Tapi beliau memilih untuk tidak berlebih-lebihan di dalam apapun, keadaan apapun. Nabi kita senantiasa mencontohkan kesederhanaan, kerelaan menerima ya makan minuman yang cukup sudah satu rasa aja. Seandainya cuman madu, Nabi minum. Seandainya cuman susu, Nabi kita minum. Nah, kalau kita ada STMJ, susu, madu, jahe, apa lagi? Telur. Oh, lengkap kok. Inilah sifat Nabi kita. Kemudian Nabi kita bersabda, fa inna man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Sungguh orang yang jikalau hatinya tawadu kepada Allah, bukan ria, bukan ingin dipuji, kata memang hatinya nang kayak itu ya, merendahkan diri. Ya Allah, bisa aja kita paham ya, hati kita itu, hati kita rendah, hati kita berniat untuk menyederhanakan, merendahkan, menghinakan. Aku ini kada pantas, nikmat ini kada pantas ya. Niat tawaduk lah, niat tawaduk. Seperti itu Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, tidaklah pernah Rasulullah itu minum saat makan. Makan-makan minum, makan-makan minum, kada. Tidak ya. Ini cara makan Nabi. Kemudian gimana caranya? Bisa dua, minum sebelum makan atau minum setelah makan. Jadi kada dicampur-campur ya. Caranya seperti itu, cara Nabi kita Muhammad SAW. Yang bagus gimana? Ada pepatah Arab, asyurb qablal akal dawa. Minum sebelum makan itu obat. Belum makan tuh minum dulu, blok. Secangkir kah, dua cangkir, minum dulu. Itu obat. Ya, itu obat. Nah, yang kedua, asyurbu ma'al akal shiba. Minum sambil makan. Makan, minum, minum, makan, dicampur-campur. Habis 2 suap, 3 suap, minum. 2 suap, 3 suap, minum. Itu kenyang. Parutnya cepat kembung.
Artinya mun kenyang itu ya kada bagus kena ngalih bahinak. Artinya kesehatan terganggu. Ya. Yang ketiga ini asyurub ba'dal aql. Minum setelah makan itu jadi penyakit. Ini pepatah Arab ya. Ini kedokteran Arab membuat sebuah pepatah. Minum setelah makan itu jadi penyakit. Maksudnya kayak apa? Imbah tuntung makan langsung minum. Mun hendak liwat, hadangi dulu. Sekurang-kurangnya 5 menit jangan minum. Jangan langsung minum. Ya. Artinya minum nang bahimat banyak. Taguk-taguknya menuntuakan ya mungkin kada apa-apa lah. Nang minum segelasan tuh nah. Itu menkawa jangan langsung imbah makan. Imbah makan hadangi sekurang-kurangnya 5 menit dulu. Berjalan-jalan dulu santai ya, berhinak-hinak dulu. Biarkan pencernaan ini tuntung diproses ya. Baru minum. Nah, itu hilang daripada penyakit, tidak jadi penyakit. Tapi yang paling afdol, yang paling menyehatkan dan menjadi obat, minum dulu baru makan. Nah, itu tidak ada di kitab, mungkin juga wallahu alam ya. Apakah cara itu ada? Tapi yang ada hanya Nabi tidak pernah menggabungkan minum makan, makan minum, tidak digabung, menunggal. Jadi makan tuh sampai tuntung kada ada minum, ya. Dan begitulah kita melihat ketika makan benampan dengan guru-guru kita ya. Ya kita perhatikan, nggak ada yang makan sambil minum, nggak ada. Kita santri pagi siang malam tuh makan bertujuh, ya. Di dapur itu tidak ada gelas minum. Minuman tuh di pintu masuk dapur sekitar 20 meter. Situ disediakan minum. Jadi jerigen itu ya di dinding minum baru dapur. Nah santri kebanyakan jadi karena kalau dibawa gelas, ada yang bawa gelas, jadi menunggal ya, minum dulu makan atau makan minum. Jadi kedada yang membawa gelas di higa nasi itu kedada. Namun kita tahu adab ini kada usah abut bilang kedada banyu. Bisa aja nyari seorang nanya. Ya kecuali inya hendak minum ya sebelum makan ya surungi juga banyu ya, supaya apa minum dulu sebelum makan itu jadi obat. Nah kemudian wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribal ma qala alhamdulillahilladzi saqana atban furata birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Ini doa setelah kita minum ya. Nah ini riwayat daripada daripada Jabir Al-Ju'fi. Ada Ibnu Hajar mengatakan ada sebuah doa setelah minum. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang memberikan minum kepada kita dengan air yang tawar, dengan rahmatnya ya, dengan rahmatnya. Tidak dijadikan air itu masin ya, dan juga pahit. Masin kada, pahit kada. Nah, karena dosa-dosa kita.
Alhamdulillah. Nah, ini habis sudah tentang minum, adab minum, cara minum, doa sebelum minum dan setelah minum, apa yang diminum Nabi, ya. Bagaimana Nabi kita minum? Masya Allah. Setiap saat kita minum, ya. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Napas. Bismillah. Alhamdulillah. Napas. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alahu atban qurata birahmatih. Nah, biasanya Habib Umar yang ketiga kali itu banyak. Dan di Hadramaut tuh kedada nih, gelasnya kedada lagi. Sampai sekarang belum ada pabrik untuk air gelas, yang ada botol. Nah, aku hendak buka perusahaan di Hadramaut isi gelas. Jadi minum bayi sapani kedada di sana. Jadi minumnya langsung, ya. Bacangkir. Juga setiap acara tidak ada minuman gelas. Acara apapun tidak pernah dibagikan air gelas. Memang nggak ada air botol, kelarangan. Jadi air tuh di tembok tuh banyak. Ini di Hadramaut itu, ya, ada orang itu infak banyu. Jadi terutama setiap masjid pasti ada banyu, ada sumur air bersih, ya, itu dibuatakan meja. Ini kayak dinding nih ganalnya, ada 2 keran di situ meja, ya, ada 2 keran dari stainless, ya, ada listrik, itu langsung pendingin air, dispenser. Airnya sejuk, ya, segar. Setiap masjid ada di dinding itu dispenser, tapi dari stainless, permanen. Ada di kawa diangkat tuh, ada kawa permanen. Itu terlarang ngolahnya. Dan juga di pinggir-pinggir jalan itu ada. Nanti sekitar 3 km ada nanti kayak tihang, ganal, ada keran-keran itu buat minum, buat musafir. Nah, itu ada orang berinfak sedekah untuk minuman gratis di pinggir-pinggir jalan, balistrik, itu dingin airnya. Dingin. Nah, itu bagus mana jakanya lah, orang bisi rumah di pinggir jalan, siapkanlah dingin apa, silahkan minum gratis. Cuman sudah ada orang berjualannya, ada begalon, ya. Kalau sana kedada berjualan begalon loh. Nah, semuanya tinggal ambil aja. Pondoknya Habib Umar itu juga ada untuk masyarakat. Di samping, di depan pondok, ya, samping belakang tuh. Ulun lihat tuh, bila berjalan ke belakang itu di luar pintu ada keran itu untuk orang kampung. Orang kampung tuh mengambil minum situ air bersih, ya. Untuk air, untuk warung-warung di sekitar itu mengambil di situ, ya, untuk warung-warung untuk air dingin, air minum, ya. Mereka diniatakan untuk orang-orang meminumi orang. Jadi meminumi orang ini pahalanya besar. Dikatakan malaikat itu bila jadi manusia 2 nang digawi. Yang pertama memberi orang minum, saking ganalnya pahalanya. Yang kedua mendamaikan orang yang berkelahi. 2 yang hendak digawi malaikat bila jadi manusia. Memberi orang minum, silahkan minum. Minum, silahkan minum. Sedekah infak dengan air minum, dan bila ada orang berkelahi didamaikan
dirukunkan. Makanya ketika bulan puasa, seteguk air untuk orang yang buka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa. Jadi kita dapat dua pahala, pahala puasa kita, pahala membukakan orang puasa meskipun dengan seteguk air. Meskipun dengan seteguk air. Jadi ini terakhir daripada doa setelah minum. Alhamdulillahilladzi sagana atban furata birahmatihi walam yajalhu bilhan ujajan bidunubina. Rabbana fa'na bima alamtana rabbi arimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqihlana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.